Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat IPA sekalian? Selamat malam. Malam hari ini saya berkunjung ke alumni Prodi Pendidikan IPA tahun 2015 ya, tahun 2015, berarti dia angkatan 2011 ya. Jadi, namanya Hadi Siswanto. Dia merupakan lulusan dengan IPK terbaik ya, IPK terbaik di angkatannya. Kalau di universitas terbaik juga. Iya. Ya, jadi Hadi Siswanto ini pada tahun 2017 ketika dia lulus, alhamdulillah dia menjadi mahasiswa dengan predikat IPK terbaik seluruh universitas saat itu. Jadi memang saat itu Prodi Pendidikan IPA termasuk sangat berbangga hati ya, karena lulusannya yang terbaik di Prodi Pendidikan IPA ternyata bisa juga memiliki IPK terbaik di seluruh universitas. Malam hari ini saya ke sini berkunjung ke rumah Hadi Siswanto ini dalam rangka untuk membahas satu topik yang mungkin akhir-akhir ini adalah menjadi satu topik yang cukup viral ya di dunia pendidikan, atau bahkan lagi trending gitu ya, yaitu tentang P3K. Jadi kita ketahui bersama bahwa rekrutmen pegawai negeri sipil atau PNS untuk keguruan itu sepertinya sudah tidak diadakan lagi ya untuk saat ini ya. Di pending mungkin ya. Jadi sekarang pengangkatan ASN itu lebih diutamakan pada jalur pendidikan khusus untuk guru. Jadi ini membuat akhirnya kita bertanya-tanya gitu ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan P3K itu? Apa bedanya dengan guru PNS gitu ya? Nah, kebetulan salah satu mahasiswa alumni Prodi Pendidikan IPA itu ada yang keterima P3K, salah satunya adalah Hadi Siswanto ini. Saya mencatat bahwa pada rekrutmen
tahap 1, tahap tahap 2. 1 dan tahap 2 kemarin ada sekitar 8 alumni kita yang terima P3K. Sebuah angka yang menurut saya cukup besar ya. Iya, banyak. Cukup banyak gitu ya untuk pengangkatan ASN gitu. Padahal biasanya tiap kali pengangkatan di Sumeneb itu cuma ada 2 atau 3 orang alumni yang walaupun secara kontinu selalu ada alumni kita yang lolos PNS. Tapi khusus ketika ada program P3K ini tiba-tiba banyak sekali yang lolos gitu ya. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan, apa sebenarnya P3K itu? Kemudian kenapa kok prodi pendidikan IPA atau alumni kita itu menjadi banyak yang lolos? Nah ini suatu pertanyaan menarik yang akan coba dijawab oleh pelakunya ya, pelaku secara langsung, yaitu Hadi Siwanto. Selamat malam Hadi. Ya, selamat malam. Terima kasih sebelumnya ya karena sama-sama sudah mengizinkan Bapak untuk berkunjung, kemudian untuk sharing informasi kepada para sahabat IPA, baik yang masih kuliah, alumni yang lain, ataupun sekarang yang siswa mau milih memilih prodi untuk kuliah gitu ya. Terkait dengan tema P3K, mungkin Hadi bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya yang dimaksud dengan P3K itu apa sih? Atau PPPK itu apa sih? PPPK, ya. Kita ke payung hukumnya dulu ya Pak, supaya teman-teman ini paham dan nanti kalau ikut P3K merasa yakin bahwa ada payung hukumnya. Nah, payung hukumnya ini Undang-Undang Dasar nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang dasar itu ya? Undang-undang dasar. Iya. Nah, dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa ASN, aparatur sipil negara itu ada 2 macam. Yang pertama PNS yang sudah lumrah kita kenal. Sejak zaman dulu itu ya, kita kenal. CPNS, PNS itu ya. Itu idola semua orang kayaknya deh. Yang kedua itu PPPK atau P3K. Nah, dari namanya sudah P3K pegawai pemerintah perjanjian kontrak dengan perjanjian kerja Pak. Perjanjian kerja. Ya, pegawai pemerintah perjanjian kerja. Artinya selama menjadi P3K itu ada perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Ya. Jadi kalau PNS itu kan perjanjian kerjanya hanya di awal dia keterima itu aja. Iya, gitu ya. keterima sampai pensiun kalau nggak ada masalah. Satu kali perjanjian kerja itu satu kali SK. Kalau P3K dijelaskan juga di peraturan pemerintah nomor 49 kalau 49 2018. Nah, itu disebutkan bahwa minimal perjanjiannya itu selama 1 tahun, maksimal itu 5 tahun, Pak. Jadi dari peraturan perbaruan perjanjian kerja itu bisa dilakukan antara 1 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun minimal. Jadi harus ada perjanjian baru. Gitu perjanjian baru. Itu yang membedakan. Kalau dari substansi sebenarnya tidak ada bedanya dengan PNS, ya itu cuma bedanya harus memperbarui perjanjian itu, Pak. Jadi hak dan kewajibannya sama di dalam undang-undang tadi itu nomor 5 sama, mendapatkan gaji, tunjangan, pengembangan profesi, hak cuti juga sama, Pak. Nggak ada bedanya. Kalau P3K dia ada semacam kontrak baru setiap 5 tahun. 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun. Artinya harus dievaluasi ya. Dievaluasi. Gimana? Apakah ada kemungkinan berarti tidak diperpanjang kontraknya itu? Kalau menurut peraturan pemerintah itu pemutusan perjanjian kerja itu ada beberapa kriterianya. Bisa pertama dengan mengundurkan diri. Yang kedua ya pasti kalau meninggal itu sudah, Pak. Meninggal. Yang ketiga itu kalau ikut parpol sama dengan PNS sudah, Pak. PNS kan juga tidak boleh diberi hak untuk ikut partai politik ya. Yang sama kalau itu. Ya.
Yang keempat itu kalau ada tindak kriminal, sudah dihukum, Oh, iya. sudah dipenjara, itu baru diputus Tidak perjanjiannya. Perjanjian. Perjanjian. Kalau sampai masuk penjara maka dia tidak akan mendapat perpanjangan perjanjian kerja. Ya, itu. Masalah gaji tadi juga dijelaskan sangat di peraturan pemerintah itu gaji sama dengan PNS. Oh, sama. Iya, berarti Nggak ada sama beda. aja. Sama, Kalau cuma kita itu. berbicara tentang bayaran ya sama. Bayaran ya. sama. Tentang pensiun gimana? Kalau pensiun tunjangan hari tua ada, Pak? Ada Itu, Pak. tunjangan Ada. hari tua. Kemudian usia pensiun Kalau usia kayaknya sama, Pak. sama ya, sekitar 60 tahun itu ya. 58, Pak. 58. Berarti sama dengan PNS ya, 58. Sama. Ya itu sahabat sekalian, penjelasan dari Hadi tampaknya membuat kita sekarang jadi lebih paham ini ya, bahwa ternyata P3K itu adalah saudara dari PNS ya. Jadi ASN, aparatur sipil negara, menurut Undang-Undang Nomor 5 tadi itu ternyata ada dua. Yang selama ini kenal kan ada satu ya, yaitu PNS. Ternyata ada dua, yaitu PNS dan P3K ya. Kalau PNS kontraknya hanya sekali ya, kemudian di awal dia keterima, kemudian itu dipakai terus hingga masa pensiun. Tapi kalau P3K dia harus melakukan pembaruan perjanjian kerja di selang waktu tertentu, dan umumnya itu dilakukan selama 5 tahun. Berarti ya efek positifnya adalah pegawai P3K ini selalu merasa harus mengembangkan diri ya. Tidak boleh lalai, tidak boleh saya sudah diterima sebagai pegawai negeri gitu ya, nggak boleh semau gue gitu ya, nggak boleh. Berarti nggak jadi boleh, efek positifnya bagi negara adalah seperti itu. Iya, itu manfaatnya ya, dampak buat positif negara. Terutama kalau kita berbicara tentang pendidikan dengan pola kerja seperti itu, maka karakter yang terbangun insya Allah adalah karakter guru yang profesional, mau terus untuk belajar ya. Karena apa? Ya salah satunya dia merasa akan terus dievaluasi selama per 5 tahun itu. Nah itu ya teman-teman, saya berharap semuanya menjadi lebih jelas sekarang. Nah pertanyaan yang penting ini pertanyaan yang sangat penting ini ya, yaitu loh kenapa sih kok kemarin pada saat rekrutmen P3K ini kok di luar kebiasaan ya, lebih banyak alumni kita yang keterima P3K itu kok jumlahnya jadi lebih banyak. Apakah memang ada penyebab teknis dari sifat P3K ini sendiri, atau memang karena kebetulan aja faktor luck gitu ya? Kebetulan ini ada surat edaran, Pak, dari Kemendikbud. Ini kalau surat edarannya itu tentang kualifikasi dan sertifikat pendidik itu. Nah, itu menjelaskan tentang jurusannya ini boleh memilih di mana saja untuk mengajar. Itu keputusan dari siapa itu? Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun berapa itu? Tahun 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran P3K. Oh ya, jadi ini mengatur kualifikasi pendaftar P3K itu dari mana saja? Dari mana saja. Kalau kebetulan saya kan dari Prodi IPA. Jadi pendidikan IPA itu menurut saya pribadi nih, Pak, itu sangat sedikit diuntungkan. Karena menurut SE ini, dulu saya ketika mau mendaftar, itu kan aturannya harus, menurut saya kalau IPA harus milih di SMP itu, Pak. Dulu gini yang kita ajarkan di bangku kuliah, bahwa lulusan dari prodi pendidikan IPA itu akan mengajar IPA di SMP. Kan itu satu ya. Nah, ada lagi. Gimana itu kalau saya sempat mikir itu gimana? Karena satu keuntungannya itu yang guru sekolah induknya itu
ada menerima guru P3K. Misalnya di sekolah saya menerima ada lowongan P3K. Nah, itu yang diutamakan itu guru di situ, Pak. Nah, sehingga saya sempat pikir mau pindah Dapodik dulu, Pak, ke SMP biar diuntungkan. Nah, ternyata ketika ada surat edaran ini untuk pendidikan IPA itu bisa memilih di SD, menjadi guru kelas. Menjadi guru kelas. Oh iya. Ya, sama dengan PGSD berarti, Pak. Terus selain itu tidak hanya di SD, di SMP pasti ya, Pak, pasti mengajar menjadi guru IPA. Bisa juga daftar di SMA, Pak, kalau prodi IPA. Bisa daftar di SMA? Di SMA. Dan itu diakui berarti ya oleh negara ya? Iya, kalau ada karena sudah ada suratnya ini. Kalau di SMA bisa ngajar biologi. Iya. Terus fisika. Di sini ada fisika sama kimia. Oh ya, semua ya, karena serumpun ya. Masih, Pak. Iya. Terus bisa juga ngajar SMK. Ditambah prakarya kalau di SMK itu, Pak. Kewirausahaan. Bisa menjadi guru prakarya. Prakarya ya, bisa. Nah, itu mungkin sedikit keuntungan buat teman-teman karena meskipun lulusan kita itu banyak yang lulusan IPA, banyak yang tidak ngajar di SMP, Pak. Nah, dengan adanya surat ini, ya itu yang membuat kita tetap bisa mendaftarkan diri sebagai P3K. Iya, P3K. Hadi sendiri ngajar di SD Pajagalan 1. SD Pajagalan 1. SD kan? SD. Berarti ini menjadi bukti bahwa ini memang benar. Coba kita evaluasi dari 8 mahasiswa yang keterima P3K kemarin. Itu rata-rata SD kayaknya, Pak. Rata-rata mereka adalah guru SD. Iya, karena mereka melamar menjadi guru kelas ya. Guru kelas. Karena yang SMP tapi ada yang keterima di SMP. Gak ada. Ada teman itu nggak keterima, Pak, SMP. Oh, karena di Sumeneb. Duit kayaknya SMP. SMP itu ya. Ya, duit. Kurang tahu. Ya, duit kalau SMP. Tahap 2. Karena kalau di Sumeneb SMP itu kemarin 3 apa 5 itu, Pak. Yang dibutuhkan itu. Oh, cuma se-Sumeneb, se-kabupaten. Ya. Tapi kalau PGSD kan ratusan itu, Pak. Jadi akhirnya masuknya ke SD itu ya salah satu kandungan. Ya, ini ketahuan jawabannya teman-teman sekalian. Jadi ternyata peluang kerja dari prodi pendidikan IPA ini sekarang diperluas ya dengan adanya surat edaran ini. Jadi mahasiswa atau alumni prodi pendidikan IPA ternyata bisa diangkat menjadi ASN ya, aparatur sipil negara pada jalur P3K, tidak hanya di SMP seperti yang biasa ya. Jadi tidak hanya memperebutkan kursi untuk guru SMP, tetapi IPA. Juga bisa menjadi guru kelas SD, bisa menjadi guru SMA, IPA SMP, menjadi guru fisika, biologi atau kimia di dan, SMA, dan prakarya juga. Ya. Ini kalau nggak percaya, Pak, SK saya itu. Ya. Itu SK P3K-nya masuk ke sini ya. Iklan itu. Ini. Oh ya. Ya, ini SK dari Bupati ya. SK Petikan. Ya, SK Petikan dari saudara Hadi Siswanto ini ya. Jadi di situ ada nomor induk PPPK ya. Ya, kalau PNS kan NIP. Nomor induk pegawai. Ya. Kalau ini nomor induk P3K. Ya, jadi ada nomor induknya, kemudian jabatannya ahli pertama ya, guru kelas. Jadi guru kelas dia jelas di situ. Kemudian golongannya 9. Ini agak beda dengan ini ya. Dengan PNS. Golongan dari PNS yang kita kenal kan ada golongan 3B, 3C, 3A itu ya. Nah, di sini ada golongan 9. Berarti golongan setara dengan 3A itu, Pak. Oh, setara dengan 3A. Oh ya, betul. Memang kalau guru pertama biasanya 3A ya. Kemudian ya ini ada gajinya lumayan besar juga ini gajinya, tapi nggak usah saya sebutkan. Jadi unit kerjanya di SDN Pajagalan 1. Dan karena statusnya dia sebagai guru P3K, ya berarti sama dengan ASN, dia akan bekerja sampai usia 58 tahun, tapi tentu saja dengan
pembaruan. Evaluasi ya, dengan evaluasi per 5 tahun itu. Kira-kira peluangnya untuk tetap diterima atau ada kemungkinan untuk ditolak itu gimana, Di? Apakah ada rasa khawatir gitu kamu untuk nanti diputus? Ya caranya ya sama dengan PNS itu, harus kerjanya harus profesional, Pak. Ya, berarti kerjanya harus profesional. Ya sekarang bukan hanya PNS yang menggunakan absensi itu scan wajah, Pak. P3K juga pakai itu. Oh iya. Jam kerja per minggunya juga sama. Terus juga tentang sertifikasi guru juga ada hak untuk ke situ ya nanti? Ada, teman saya empat orang itu sudah terpanggil. Ya? Oh iya. Kemarin sudah mengikuti tes sertifikasi. Kalau saya belum. Karena belum memenuhi syarat ya? Iya, ada syarat yang belum terpenuhi. Ya, ya menarik sekali kan. Jadi saya pikir ini berita gembira untuk mahasiswa di Prodi Pendidikan IPA atau alumni Prodi Pendidikan IPA atau para siswa yang sekarang lulus SMA dan ingin mencari jurusan. Ya, saya pikir info ini menjadi salah satu tambahan pengetahuan bagi kalian bahwa ternyata ketika masuk di Prodi Pendidikan IPA peluang kerjanya cukup banyak ya. Walaupun sebenarnya ya pekerjaan itu ada banyak macam dan semuanya bisa memberi kita kesejahteraan yang cukup ya, asalkan didalami ya. Beberapa waktu yang lalu saya mewawancarai salah satu alumni yang menjadi entrepreneur. Gitu ya. Jadi ya ada banyak jalan, cuma kan info ini memberi kalian bahwa ternyata ada tambahan peluang bagi yang ingin menjadi guru PNS gitu ya, guru ASN gitu guru ya. ASN. Guru ASN pada jalur P3K. Karena untuk jalur PNS bagi keguruan sekarang sedang ditutup. Kita stop dulu untuk diskusi mengenai P3K-nya ini. Sekarang masalah seleksinya juga, Pak. Oh iya betul. Jadi sekarang definisi tentang P3K, terus bagaimana dampaknya terhadap IPA itu sudah kita bicarakan. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengikuti seleksi, termasuk juga ada nggak tipsnya agar bisa lolos P3K? Kita tanya ke Adi ini. Dari pengalaman 2 tahun kemarin, pengalaman pertama itu ikut PNS, jatuh di SKB itu kan, Pak, seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang. Nah, pengalaman kedua ikut P3K ada 2 seleksi administrasi, yang kedua langsung seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau kita mau mendaftar P3K ada 2 seleksi yang harus diikuti. Seleksi pertama adalah seleksi administrasi. Apa saja seleksi administrasi itu? Ya, melampirkan SK honorer, terus melampirkan ijazah, sama seperti PNS sudah, Pak, itu. Cuma ditambah honorer. Katanya kita harus terdaftar di apa? Oh iya, untuk mengikuti P3K itu harus terdaftar dulu di Dapodik. Di Dapodik. Untuk bisa terdaftar di situ, itu syaratnya apa? Syaratnya harus ngajar dulu, Pak. Berapa lama itu? Minimal 2 tahun kalau nggak salah. Ya. Baik negeri atau swasta sama-sama bisa? Sama-sama bisa. Jadi gini ya, logikanya, kalau ada guru swasta ingin ngelamar P3K bisa nggak? Sangat bisa, Pak. Kemarin itu yang tahap kedua, yang dari kita itu kan banyak dari swasta itu, Pak. Oh iya. Tapi nanti dia ditempatkan di negeri gitu ya? Sesuai pilihannya sudah, Pak. Oh iya. Ada pilihan-pilihan gitu. Jadi memang kompetisinya menjadi lebih terbuka di sini ya. Iya. Sama seperti kalau rekrutmen CPNS itu ya. Sama. Iya. Ya, kita lanjutkan lagi, Adi. Iya. Jadi syarat administrasinya adalah melampirkan beberapa dokumen gitu ya, termasuk SK mengajar, aktif mengajar, terus sudah terdaftar di Dapodik ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu ya. Kemudian apa lagi, Di? Tidak harus NUPTK, karena saya sendiri belum punya NUPTK. Nggak harus NUPTK. Nggak harus. Asalkan sudah masuk di Dapodik ya. Bisa ikut. Kan gini, kita masuk Dapodik dulu, beberapa waktu kemudian dapat NUPTK. Oh ya, itu daftar Dapodik aja sudah memenuhi syarat bisa. Iya. Kemudian setelah lulus setelah secara administrasi kita lengkap, apa yang seleksi kompetensi. Sama sudah dengan SKB itu, Pak. Ya. Ada 4 macam tes. Ada kompetensi teknis, itu berisi mapel dan pedagogik.
ada sosiokultural, ada manajerial, dan wawancara. Sama dengan PNS sudah, Pak. Ya, itu tesnya sama. Yang terakhir itu wawancara dia. Wawancara pakai CAT juga, apa itu, Pak? Komputer. CASN ya, komputer itu, Pak. Ya, komputer based test ya. Iya. Ya. Berarti itu dia ada seleksi administratif, kemudian ada seleksi kompetensi ya, jalur tes gitu ya. Ada yang tes tulis, artinya tes tulis tapi berbasis komputer ya. Ada tes wawancara tapi juga berbasis komputer. Ya, sama-sama berbasis komputer di sini. Agar kayaknya penilainya memang netral gitu ya. Iya. Karena setelah tesan itu sama dengan PNS, nilainya langsung keluar saat itu ya. Dulu saya setelah klik selesai langsung keluar itu, Pak, nilainya ya. Langsung sama yang jaga itu, kamu besok sembelih kambing katanya. Iya. Karena nilainya tinggi. Oh iya. Jadi kita tahu ada passing grade nggak? Ada. Passing grade-nya itu? Passing grade-nya cukup tinggi. Untuk PGSD, untuk SD kemarin 320. 320. Iya. Mungkin hanya 10%, Pak, yang lulus kalau menggunakan passing grade itu. Ya. Setelah mungkin dikaji oleh pemerintah. Banyak yang berarti kebutuhannya kurang memenuhi yang jadi passing grade-nya diturunkan. Tapi kamu di mana? Ya pakai passing grade yang kategori 1 itu sudah lulus, Pak. Jadi di passing grade asli kamu sudah lulus? Sudah lulus. Ya, alhamdulillah, berarti nggak perlu lagi ya, nggak perlu susah lagi. Iya, nggak perlu kepikiran lagi dulu, Pak. Iya. Nah, pertanyaannya gimana caranya agar bisa lolos studi? Kamu melakukan apa, usaha-usaha? Ya, pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Itu di SIM PKB sudah ada materinya, Pak. SIM PKB itu apa sih? SIM PKB, sistem informasi apa itu, Pak? Iya, sistem informasi yang dimiliki oleh guru. Meskipun seperti kita punya akun. Akun. Oh, di dalam akun itu ada apa saja? Ada data diri kita itu. Ada data diri kita. Iya, sejak kapan kita mengajar itu sudah ada di sana. Iya. Termasuk ada materi yang bisa dipelajari di situ. Iya. Oh. Ada materi, terus ada tryout-nya juga, Pak. Ada tryout-nya ya. Wah, ya enak itu. Jadi kebetulan saya 2 kali itu lupa nggak ikut tryout-nya. Ya, alhamdulillah. Meskipun nggak ikut tryout bisa lulus. Untuk persiapan sendiri yang kamu lakukan apa itu dia? Ya, belajar dari yang di-download itu dari SIM PKB, belajar kurang lebih hampir setengah tahun kayaknya, karena setengah tahun kamu fokus sama itu ya, karena memang sudah niat gitu ya. Iya, pertama belajar IPA dulu, Pak, sebelum ada SE ini. Kemudian setelah ada SE kualifikasi itu, ya saya cepat-cepat cari materi yang SD itu, Pak, belajar itu. Awalnya kamu kan menganggap hanya bisa mendaftar di SMP. Gitu. Jadi memang belajar di SMP. Di Dapodik saya juga masuk kelompok SMP saya, Pak. Makanya dapat materi yang SMP. Iya. Tapi begitu keluar surat edaran tentang P3K ini bahwa lulusan prodi pendidikan IPA juga bisa mengajar di banyak tempat, SD juga, kamu akhirnya memilih minta SD. Ke teman itu, Pak, materinya. Kan kamu mengajar jadi guru honorer di SD. Kan? Kamu ingin bertempat mengajar di situ. Bahkan kemarin kalau di tempat mengajarnya itu membuka lowongan, tapi milih sekolah lain, itu langsung didiskualifikasi, Pak. Teman saya seperti itu. Jadi memang diharapkan ngajar di tempat itu sendiri. Iya, itu. Ya itu rezeki ya. Usaha yang keras. Alhamdulillah dia usaha yang keras, niat yang kuat, kemudian tulus, dan akhirnya ada rezeki gitu ya dari Allah. 7 tahun menanti. Dari mulai lulus, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Hadi ini adalah alumni pendidikan IPA yang nilainya IPK-nya terbaik di prodi dan universitas. Tapi ternyata dia butuh 7 tahun untuk berproses untuk benar-benar bisa mencapai yang dia inginkan. Nah, selama 7 tahun itu apa usahamu itu? Yang pertama pasti mengajar, Pak. Mengajar di sekolah ya? Di sekolah. Di SD itu ya? Di SD 3 tahun, setelah ngajar 2 tahun, tahun ketiga itu diminta mengajar di SMA juga saya, Pak. Oleh kepala, ada teman
itu diterima saya di SMA. Ya selama 5 tahun itu, 2 tahun di SD, 5 tahun setelahnya itu ngajar SD sama SMA. Ngajar juga biologi. Ya itu sekalian belajar juga itu Pak di SMA. Selain itu ya namanya honorer kan, gajinya secara akal kan mungkin nggak cukup itu Pak. Satu keluarga gitu ya. Makanya harus ada usaha sampingan. Itu membuka lembaga bimbingan belajar yang kita ketahui bersama ini yang kalian lihat di video intro tadi itu kan gambar rumah Hadi ini. Rumah Hadi yang banyak anak kecil belajar itu merupakan rumah sekaligus bimbingan belajar. Disitulah Hadi kayaknya mendapatkan banyak rezeki gitu ya. Ya, alhamdulillah. Usaha sampingan. Berapa tahun? Selama 7 tahun. Selama 7 tahun membuka bimbingan belajar. Ya. Dan sudah diniatkan sejak awal memang ya apa ya Pak, sesuai keikhlasan dan kemampuan orang tua. Iya, jadi mengajar ada membantu mereka yang nggak mampu, kalau mereka bersedia membayar ya diterima gitu. Ya. Tapi alhamdulillah kan rezekinya mengalir gitu ya. Ya gini saja Pak, kalau banyak ya itu rezeki segitu, mungkin besok bisa sedikit ya segitu sudah rezekinya. Terus ada nggak yang bantu Hadi? Untuk 4 tahun awal itu sendirian masih Pak. 4 tahun awal sendirian. 5 tahun menjalani ini dibantu 2 orang. Karena lebih banyak pesertanya. Iya, sampai sekarang yang mengajar yang bantu sudah 4 orang. 4 orang. Jadi ya itu bisa dikatakan sebagai entrepreneur juga teman-teman. Itu namanya entrepreneur pendidikan. Jadi entrepreneur atau wirausaha di bidang pendidikan. Ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Ya ada banyak cara untuk mendapatkan rezeki. Kalau seorang guru ya salah satunya adalah membuka bimbingan belajar. Tidak harus berupa lembaga yang wah gitu ya. Di rumah sendiri juga bisa. Rumah kecil. Jangan Hadi ini tidak hanya mendapatkan rezeki untuk diri sendiri, ternyata dia bisa merekrut tenaga kerja. Artinya kan membantu orang untuk mendapatkan rezeki juga ya. Ada yang dari alumni kita ini dia. Ada, dari Unija itu 2 orang. 2 orang ya. Terus teman organisasi juga kan niatan saya memberdayakan teman ya. Alma Mater, ada 2, ada Unija sama organisasi kepemudaan Islam. Itu juga sama-sama diberdayakan Pak. Ya untuk sekarang saya sudah agak apa itu istilahnya tidak sibuk di situ lagi ya, ya. Karena tugas utamanya sudah ada, jadi itu harus benar-benar diseriusi gitu ya. Iya. Tapi ya ini nggak boleh nggak boleh kacau dong yang iya, karena ini kan menurut saya tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, ada teman-teman yang juga mendapatkan manfaat, terus juga bermanfaat bagi anak-anak itu kan. Iya, karena mungkin sekitar ya 60 itu yang konsisten bayar Pak. Yang sisanya kadang lewat dari tanggal akhir bulan. Nggak apa-apa, yang penting mau belajar itu Pak. Iya. Jadi kan intinya kita bisa bantu mereka. Bisa bantu. Tadi bisa bantu banyak mereka itu insya Allah bayarannya nanti di akhirat ya. Amin. Dan ya kita hidup kan bukan hanya untuk dunia gitu. Iya betul. Ya menarik ya. Jadi pengalaman Hadi ini sebenarnya membuka wawasan kita di sini banyak hal, tidak hanya terkait dengan P3K yang jadi tema utama kita, tapi juga ternyata Hadi melalui suatu perjuangan yang cukup inspiratif, bisa membuka inspirasi, membawa inspirasi bagi banyak orang ya, termasuk kalian yang menonton ini, termasuk saya sendiri ya. Artinya apa yang kita lakukan selama bermanfaat ya harusnya itu betul-betul serius dilakukan. Jangan terlalu berpikir masalah materi. Ya. Insya Allah akan mencukupkan dan jadilah orang yang betul-betul memberi manfaat bagi banyak orang. Itu ya. Iya, setuju Hadi ya? Setuju, sangat setuju. Mungkin Hadi mau memberikan ungkapan terakhir atau apa gitu? Pesan dari saya untuk para calon guru,
Ya, yang pertama tentu ketika sudah masih di bangku kuliah itu harus belajar dengan ekstra, Pak. Meskipun saya dengan IPK tertinggi bukan terbaik ya. Kalau terbaik mungkin banyak yang baik. Kalau meskipun IPK tertinggi ya sering juga remedi, Pak. Harus belajar, harus ngulang, harus gitu. Nah, itu yang kedua, ketika sudah terjun ke masyarakat, ya sebisa mungkin pertama kita mengamalkan dulu apa yang sudah kita punya. Masalah rezeki itu yang penting kita bergerak, katanya Pak, katanya guru-guru saya, yang penting kita usaha. Ya kalau segini rezekinya, meskipun kerja siang malam ya cuma segitu sudah, Pak. Jadi makanya sejak 7 tahun yang lalu membuka bimbingan belajar ini, meskipun saya masih honor itu tetap tidak mematok berapa harus bayar, nggak harus. Enggak pas karena saya honorer lalu saya minta uang banyak-banyak. Iya, enggak Pak. Tapi dengan itu ya alhamdulillah bisa menabung juga, bisa 3 tahun pertama karena masih jomblo, Pak, dulu. Masih jomblo ya. Enggak banyak pengeluaran, bisa beli tanah lah, investasi. Wah, ya, hebat itulah. Ya, jadi itu. Dan juga pastinya doa-doa orang di sekeliling kita, Pak, itu. Ya, itu yang penting. Jadi materi itu nomor sekian, tapi yang utama adalah manfaat. Yang kedua adalah rezeki dalam bentuk kedamaian hati. Iya. Ya. Jadi hidup kita menjadi lebih tenang kalau kita berjalan di jalan-jalan kebaikan. Iya, betul. Ya. Setuju. Itu yang tampaknya menjadi titik akhir daripada dialog kita di malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan ketemu lagi di tema-tema lain yang insya Allah juga menarik. Saya juga terima kasih pada Adi. Iya, Pak, semoga tambah berkembang, tambah berkah. Amin. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk kita wawancarai dan memberi banyak informasi yang bermanfaat bagi kita semua di sini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.